Saya Hakim R. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang sangat menarik dan ironis. Mengapa kita seringkali lebih mudah mengakui kesalahan kepada orang asing atau bahkan kepada orang yang baru kita kenal dibandingkan kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita sendiri? Paradoks. Pengakuan kesalahan. Pernahkah kamu lebih mudah berkata maaf, itu salah saya kepada kolega di kantor, dibandingkan kepada pasangan atau orang tuamu sendiri? Pernahkah kamu lebih nyaman mengakui kegagalan kepada terapis atau konsultan dibandingkan kepada saudara kandungmu? Ini adalah pola yang sangat umum dan mungkin terdengar berlawanan dengan logika. Seharusnya dengan orang-orang yang paling kita cintai dan paling dekat, kita merasa paling aman untuk mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Tapi seringkali justru kebalikannya yang terjadi. Mengapa ini terjadi? Salah satu alasan utama adalah karena dengan keluarga, kesalahan kita seringkali memiliki sejarah dan konteks yang lebih panjang. Mengakui satu kesalahan kepada orang tua mungkin terasa seperti membuka kembali pola-pola lama, kekecewaan yang sudah berlangsung lama, atau ekspektasi yang sudah terbentuk sejak kecil. Dengan orang asing, kesalahan kita ada dalam konteks yang terisolasi. Mereka tidak punya sejarah panjang dengan kita. Tidak ada ekspektasi yang terakumulasi dari masa lalu. Pengakuan kesalahan kepada mereka terasa lebih sederhana, lebih terbatas pada momen itu saja. Alasan lain adalah, dengan keluarga, kita merasa harus menjaga gambaran tertentu tentang diri kita. Kita ingin terlihat sebagai anak yang berhasil, sebagai pasangan yang kompeten, sebagai saudara yang dapat diandalkan. Mengakui kesalahan terasa seperti mengancam identitas yang sudah kita bangun di mata mereka selama bertahun-tahun. Dampak dari kesulitan mengakui kesalahan kepada keluarga. Pola ini menciptakan ironi yang sangat menyakitkan. Orang-orang yang seharusnya paling memahami dan mendukung kita justru sering menjadi orang-orang yang paling jauh dari kebenaran tentang siapa kita sesungguhnya, dengan segala kelemahan dan kesalahan kita. Ini bisa menciptakan jarak emosional yang halus namun signifikan. Keluarga mungkin hanya melihat versi terbaik atau versi yang sempurna dari kita, sementara kerentanan dan kesalahan sebenarnya kita sembunyikan dengan sangat rapi. Dalam jangka panjang, ini bisa menghalangi hubungan keluarga untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan autentik. Karena fondasi hubungan tersebut dibangun di atas gambaran yang tidak sepenuhnya jujur. Kata para filsuf Confucius menekankan pentingnya kejujuran dalam hubungan keluarga sebagai dasar dari masyarakat yang harmonis. Dia percaya bahwa hubungan yang dibangun di atas kepalsuan tidak bisa memberikan kekuatan moral yang sesungguhnya. Carl Jung berpendapat bahwa kita sering memproyeksikan ekspektasi terberat kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, karena hubungan tersebut terasa paling penting dan paling berisiko jika gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Brené Brown melalui penelitiannya tentang kerentanan, menemukan bahwa hubungan keluarga yang paling kuat dan tahan lama justru dibangun melalui keberanian untuk menunjukkan kerentanan, termasuk mengakui kesalahan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Pengalaman saya sendiri, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat personal terkait topik ini. Setelah stroke saya, ada banyak hal yang lebih mudah saya bicarakan kepada penonton channel ini. Orang-orang yang tidak saya kenal sepribadi, dibandingkan kepada keluarga dekat saya sendiri. Saya bisa berbagi tentang ketakutan saya, kegagalan saya, kerentanan emosional saya kepada ribuan orang asing melalui video. Tapi saya merasa lebih sulit untuk berbicara secara jujur dengan saudara saya sendiri tentang perasaan yang sama. Saya menyadari mungkin karena dengan keluarga ada beban sejarah dan ekspektasi yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Sementara dengan penonton channel ini, saya bisa memulai dengan halaman yang lebih bersih, tanpa beban masa lalu yang sama. Tapi saya juga mulai menyadari, mungkin sudah waktunya saya membawa kejujuran yang sama kepada hubungan keluarga saya sendiri. Cara membangun kejujuran dengan keluarga pertama. Mulai dengan langkah kecil. Kamu tidak harus langsung mengakui semua kesalahan besar dalam hidupmu. Mulai dengan kejujuran sederhana tentang perasaan atau kesalahan kecil untuk membangun pola komunikasi yang lebih terbuka. Kedua, pilih waktu dan tempat yang tepat. Percakapan jujur tentang kesalahan seringkali lebih efektif dalam momen yang tenang, bukan dalam situasi yang sudah penuh dengan emosi atau konflik. Ketiga, jelaskan konteks dan perasaanmu, bukan hanya fakta kesalahan itu sendiri.
Membantu keluarga memahami mengapa kesalahan terjadi dan bagaimana perasaanmu tentang hal itu bisa membantu membangun pemahaman yang lebih dalam. Keempat, terima bahwa reaksi awal keluarga mungkin tidak selalu seperti yang kamu harapkan. Mereka mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan versi yang lebih jujur dari dirimu. Kelima, ingat bahwa tujuan dari kejujuran ini bukan untuk mencari pengampunan atau persetujuan, tapi untuk membangun hubungan yang lebih autentik dan bermakna. Keluarga seharusnya menjadi tempat di mana kita merasa paling aman untuk menjadi diri kita yang sesungguhnya, termasuk dengan segala kesalahan dan kerentanan kita. Mungkin sudah waktunya kita membawa kejujuran yang sama yang kita berikan kepada orang asing, kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Satu pertanyaan sebelum selesai. Satu kesalahan atau kerentanan yang lebih mudah kamu akui kepada orang asing dibandingkan kepada keluargamu sendiri. Apa itu? Dan apa yang menahanmu untuk lebih jujur kepada mereka? Tulis di komentar dan pertimbangkan untuk membawa kejujuran ini ke dalam hubungan keluargamu dengan cara dan waktu yang tepat. Share video ini kepada siapapun yang kamu rasa menjaga jarak emosional dengan keluarganya karena takut mengakui kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe. This is Hakim Air, salam hikmah. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dengan makna.